Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam siaran ibadah tengah minggu kita di hari ini. Minggu ketiga bulan ke-7, bulan Juli tahun 2025. Tema firman tengah minggu kita di hari ini mengambil judul Peristiwa Pondok Daun. Satu peristiwa yang tercatat di dalam keempat Injil sekaligus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Merupakan rangkaian riwayat perjalanan Yesus Kristus, khususnya sebelum ia ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Merupakan satu topik yang menarik, saudara-saudaraku, untuk kita pahami makna dan relevansinya bagi kehidupan kerohanian kita dan gereja-gereja di dunia di zaman ini. Saudara-saudaraku, tema peristiwa Pondok Daun ini akan diuraikan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kebijaksanaan dan pendekatan kebenaran. Untuk lebih jelasnya, marilah terlebih dahulu kita baca ayat-ayatnya yang terpilih dari Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Amin. Inilah riwayat perjalanan Yesus Kristus yang disebut sebagai peristiwa Pondok Daun. Yesus masuk kota Yerusalem dan disambut oleh rakyat Israel sambil mengeluh-elukan mazmur dan berkata, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel," sambil melambai-lambaikan daun-daun palem dan juga memakai daun-daun yang lain dan ranting-rantingnya untuk dihamparkan di jalan yang akan dilalui oleh Yesus Kristus beserta dengan pakaian dan jubah mereka bagaikan karpet merah untuk menyambut kedatangan Sang Raja. Menggenapi nubuatan Nabi Zakaria, saudara-saudaraku, seperti yang tertulis di dalam ayat 15, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Amin. Memang saudara-saudaraku, untuk memahami makna daripada peristiwa Pondok Daun ini, nubuatan yang tertulis di dalam kitab Zakaria adalah merupakan satu-satunya sumber yang dapat dipakai sebagai acuan kebenaran. Khususnya kitab Zakaria mulai dari pasal 9 sampai pasal 14 yang isinya nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Contoh seperti Yohanes 12 ayat 15 tadi, itu terambil dari nubuatan Nabi Zakaria 9 ayat 9. "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Jelas ini adalah nubuatan Nabi Zakaria yang digenapi dalam peristiwa Pondok Daun itu. Namun mengapa peristiwanya disebut sebagai peristiwa Pondok Daun? Adalah mengacu kepada puncak daripada nubuat tentang Mesias, seperti tertulis di dalam Zakaria pasal yang ke-14 ayat 16, nubuat tentang hari raya Pondok Daun. "Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun." Amin. Jadi peristiwa Pondok Daun itu memakai peralatan yang sama dengan hari raya Pondok Daun, yaitu memakai daun-daunan dan ranting-rantingnya
seperti yang dilakukan oleh rakyat Israel ketika menyambut kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem. Jelas ini adalah topik yang penting dan signifikan atau berarti bagi kita yang hidup di zaman ini, mengingat penggenapan daripada nubuat Hari Raya Pondok Daun itu adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja. Demikian juga peristiwa Pondok Daun ini menjadi penting bagi dua pendekatan yang akan kita pakai, yaitu pelajaran kebijaksanaan dan pelajaran kebenaran. Yang pertama adalah pelajaran kebijaksanaan, yaitu menghitung hari-hari sedemikian. Menghitung hari-hari sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bahwa secara de facto atau faktanya telah terjadi peristiwa Pondok Daun dalam suasana atau momen yang tidak tepat. Karena suasana pada saat itu adalah suasana Hari Raya Paskah, bukanlah Hari Raya Pondok Daun. Yesus Kristus masuk ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Bahkan di Hari Raya Paskah orang Yahudi itulah Yesus Kristus bukan menjadi raja, malahan dikorbankan di kayu salib. Inilah satu peristiwa yang harus kita renungkan, saudara-saudaraku. Demikian halnya dengan pendekatan yang kedua, yaitu pelajaran kebenaran. Itulah kebenaran yang digenapi di dalam 3 hari raya perjanjian baru, yang menggenapi 3 hari raya perjanjian lama. Itulah Paskah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan Pentakosta yang menggenapi hari raya Paskah, hari raya 7 minggu, dan hari raya Pondok Daun. Diawali dengan Paskah Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus menyatakan ikrar kebenaran di hadapan pengadilan Pontius Pilatus, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Amin. Selanjutnya, saudara-saudaraku, Paskah perjanjian lama itu disempurnakan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sekaligus menggenapi hari raya 7 minggu. Itulah masa-masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus selama 40 hari yang dirayakan sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus sampai kepada puncaknya hari raya Pentakosta atau hari raya hari ke-50. Sesungguhnya Pentakosta itulah yang menggambarkan peristiwa Pondok Daun di dalam kehidupan kerohanian kita. Namun apa esensi atau apa intisari dari peristiwa Pondok Daun itu? Esensinya, saudara-saudaraku, adalah Yesus Kristus masuk ke Yerusalem dan menyucikan bait Allah. Seperti tertulis di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan, saudara-saudaraku. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintas si halaman bait Allah. Amin. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Amin. Disinilah kita mulai dapat menemukan makna peristiwa Pondok Daun di dalam kehidupan kerohanian kita dan kerohanian jemaat di dunia ini, di zaman ini. Yaitu peringatan yang keras dari Tuhan Yesus Kristus kepada para imam dan umat Israel yang ada di pelataran bait Allah.
Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini menjadikannya sarang penyamun. Disinilah kita disadarkan bahwa peringatan Tuhan Yesus Kristus yang keras itu bukan hanya ditujukan kepada umat Israel dan para imam, tetapi juga ditujukan kepada kita yang hidup di zaman ini. Mengingat penggenapannya adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudara-saudaraku, memang kita tidak akan pernah dapat mengetahui kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Meskipun tanda-tanda zaman telah nyata, tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari dan tanggalnya Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Namun lewat peristiwa Pondok Daun ini, kita disadarkan, saudara-saudaraku, bahwa apabila Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk kedua kalinya, tindakan yang dilakukannya pastilah tertuju kepada rumah atau gerejanya sendiri. Sebab Tuhan Yesus Kristus itulah kepala gereja. Dengan satu tuntutan saja, bahwa gereja-gerejanya harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, ketika Yesus Kristus masuk ke Yerusalem, ia mendapatkan bait Allah itu sudah menjadi sarang penyamun. Maka bait Allah itu pun runtuh dan tidak dapat didirikan kembali sampai kepada hari ini. Saudaraku yang berbahagia, menjadi introspeksi bagi kita yang hidup di zaman ini. Sudahkah gereja-gereja di zaman ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa sesuai dengan tuntutan Tuhan Yesus Kristus itu? Sesungguhnya tuntutan itu juga identik dengan teguran Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam kitab Wahyu. Mari kita periksa, saudara-saudaraku, Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Inilah teguran Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat Efesus. Kalau bait Allah ditegur karena telah menjadi sarang penyamun, gereja Efesus ditegur karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sesungguhnya kedua peringatan ini sama maknanya. Karena saudara-saudaraku, keduanya berakibat yang sama, yaitu dapat menjadikan bait Allah dan gereja Efesus gagal menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Maka saudara-saudaraku, ketika masa wahyu ini berlaku, bait Allah di Yerusalem sudah diruntuhkan. Itu tandanya bahwa kesempatan untuk bertobat hanya diberikan kepada gerejanya, yaitu gereja Efesus. Menjadi pesan peringatan bagi gereja-gereja yang hidup di zaman ini, yaitu adanya kesempatan dan waktu yang disediakan untuk membangun rumah doa bagi segala bangsa. Saudara-saudaraku, bagaimana caranya? Apa kuncinya? Kita periksa ayat selanjutnya yang tertulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Amin. Sebagai bagian penutup dan kesimpulan, kita akan memaknai dan memahami surat atau nubuat yang ditulis oleh Rasul Petrus ini dengan dua pendekatan tadi, pendekatan kebijaksanaan dan pendekatan kebenaran. Pendekatan kebijaksanaan yaitu menghitung hari-hari sesuai dengan kebenaran firman Allah, menyatakan sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dikatakan sekarang telah tiba saatnya. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Saya bacakan kembali ya, saudara-saudaraku, tulisan Rasul Petrus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai,
dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jikalau penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Amin. Di sini kita melihat adanya pendekatan kebenaran, yaitu dasar rumah doa segala bangsa. Tertulis di situ, yaitu saudara-saudaraku, percaya pada Injil Allah. Saudaraku yang berbahagia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa maksudnya daripada kedua pendekatan itu? Kita mulai dengan pendekatan kebijaksanaan yang mengatakan, sekaranglah saatnya penghakiman dimulai. Sesungguhnya itulah peristiwa yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 8. Kita periksa Wahyu 8 ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Inilah peristiwa dibukanya meterai ketujuh atau rahasia kerajaan surga yang ketujuh di dalam kitab Wahyu. Yaitu adanya masa atau waktu yang sangat singkat sebelum sangkakala berbunyi. Seperti tertulis dalam ayat 1, surga sunyi senyap kira-kira setengah jam lamanya. Itulah masa yang sangat singkat, saudara-saudaraku, yang sesungguhnya oleh Rasul Paulus disebut sebagai masa penghakiman. Yang juga disebut di dalam kitab lain, yaitu nubuatan kitab Mazmur, sebagai masa persidangan Allah. Banyak ahli Alkitab yang berpendapat bahwa sangkakala sudah berbunyi. Padahal, saudara-saudaraku, sebelum masa persidangan Allah itu selesai, ketujuh malaikat belum diperbolehkan untuk meniup sangkakalanya. Maka saudara-saudaraku, apa yang menjadi agenda utama dari persidangan Allah itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah penghakiman umat manusia yang dimulai dari gereja Tuhan. Ini juga tertulis di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, saudaraku. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Inilah, saudara-saudaraku, gambaran dari persidangan Allah yang dimulai dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan dipisahkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang diselamatkan, yaitu gereja yang tetap berdiri. Diumpamakan sebagai ruang kudus bait suci Allah. Injil Lukas mengatakan mereka adalah gereja yang tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kita periksa ayatnya, Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Amin. Inilah nubuat akhir zaman dari Tuhan Yesus Kristus yang ditulis oleh Rasul Lukas. Terdiri dari 2 fase, saudara-saudaraku, yaitu fase zaman akhir dan fase akhir zaman. Fase zaman akhir itulah yang ditulis oleh Rasul Petrus sebagai masa penghakiman, di mana, saudara-saudaraku, penggenapannya segera terjadi sesudah para rasul mati sebagai martir. Bait Allah yang ada di Yerusalem diruntuhkan karena diinjak-injak oleh bala tentara Romawi pada tahun 70 Masehi. Sedangkan fase yang kedua adalah fase akhir zaman, saudara-saudaraku, di mana gereja-gereja yang tidak selamat akan diinjak-injak dan diruntuhkan oleh bangsa-bangsa.
Gereja-gereja yang tidak selamat itu diumpamakan sebagai pelataran bait suci Allah di bagian luar. Para hamba Tuhan di masa yang lampau menyebutnya menggambarkannya sebagai Kristen halaman. Mereka akan diinjak-injak dan diruntuhkan di akhir zaman. Rasul Petrus juga menyebut mereka tadi sebagai mereka yang tidak lagi percaya kepada Injil Allah. Seperti halnya juga yang tertulis di dalam Wahyu pasal 2 disebut sebagai gereja-gereja yang meninggalkan kasih yang semula. Seperti jemaat di Efesus, saudara-saudaraku, kaki dianya akan diambil dari tempatnya dan mereka akan terhempas ke tanah, terinjak-injak dan rata dengan tanah. Akhirnya, saudara-saudaraku, apakah makna dari meninggalkan kasih yang mula-mula? Terdiri dari dua suku kata, saudara-saudaraku, yaitu meninggalkan kasih dan yang mula-mula. Makna daripada meninggalkan kasih adalah gereja-gereja sadar atau tidak sadar tidak lagi mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah caranya kita dapat mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan benar? Yaitu dengan mengasihi firman-Nya, mencintai perkataannya, serta mengenal suaranya seperti domba mengenal suara gembala yang baik. Sedangkan kata yang mula-mula itu menyatakan, mengacu kepada gereja yang mula-mula sebagai buah dari Pentakosta, yaitu ketika murid-murid Tuhan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus. Pada saat itulah berdiri gereja yang mula-mula sebagai cikal bakal, sebagai patron, sebagai model rumah doa bagi segala bangsa. Seperti juga tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Inilah gambaran sekaligus definisi daripada rumah doa segala bangsa yang harus memiliki 3 kriteria seperti gereja yang mula-mula. 1. Bertobat dan dibaptis. 2. Bersekutu dalam pengajaran para rasul. Apakah itu pengajaran para rasul? Itulah Injil Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu, tulisan para rasul, ajaran pengajaran para rasul. Dan kriteria yang ketiga adalah doa yang disertai dengan perjamuan, baik itu perjamuan kudus maupun perjamuan kasih. Itulah 3 kriteria yang memenuhi kasih yang mula-mula, yaitu mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Namun apa intisarinya, saudara-saudaraku? Rasul Petrus tadi menulis percaya kepada Injil Allah. Itulah pengajaran para rasul. Persekutuan di dalam Injil Perjanjian Baru. Persekutuan di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Agar ini menjadi introspeksi bagi kita yang hidup di zaman ini, sudahkah kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa? Agar jangan Tuhan Yesus Kristus datang dalam murka. Seperti halnya peristiwa Pondok Daun, yaitu Yesus Kristus menyucikan bait Allah dengan penuh kemurkaan. Seperti orang kalap yang memegang cambuk di tangannya dan berjalan kian kemari memporak-porandakan pelataran bait Allah yang penuh dengan pedagang-pedagang dan penukar uang. Kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku. 1 Timotius 6 ayat 12 sampai 15. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga.
di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Semoga Roh Kudus terus mengajar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa penutup, namun sebelumnya mari kita angkat sebuah pujian. Jadikan rumah doamu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Kita masuk di dalam doa, saudara. Bapa di dalam surga, Bapa kami yang baik, yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa, karena hanya oleh perkenan dan kasih karunia-Mu, kami masih dapat mengikuti siaran ibadat tengah minggu ini. Dan kami boleh mendengar suara-Mu, firman-Mu. Teguran yang keras Bapa di dalam surga, namun biarlah itu menjadi pengetahuan dan pemahaman kami akan rancangan dan kehendak-Mu untuk keselamatan umat-Mu. Biarlah Bapa kami dimampukan, diberi kekuatan, diberikan pimpinan oleh Roh-Mu yang kudus untuk dapat membangun rumah doa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya kami yang mengikuti siaran ibadah tengah minggu ini telah menerima berkat-Mu. Turunlah terang kasih dan kebenaran-Mu itu menerangi seisi rumah kami, agar tidak seorang pun terluput Bapa untuk menerima anugerah-Mu. Dan kami dipersatukan di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Bapa, kepadamu kami bersyukur dan kepadamu kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di surga sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.